Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Anggoro Santoso, yang akan mengampu mata kuliah Cyber Public Relations. Teman-teman, ini lanjutan dari materi kita beberapa minggu yang lalu tentang Cyber Public Relations. Saat ini kita mau mengulas tentang karakteristik dari Cyber PR. Oke, teman-teman, kita mulai materi kuliah Cyber PR. Ya, kita melihat bahwa karakteristik dari cyber PR atau EPR, electronic PR itu adalah komunikasinya konstan. Bisa 24 jam, kemudian respon yang cepat, dan juga cakupannya atau area komunikasinya itu bisa luas ya, pasarnya bisa global. Oleh karena itu, cyber PR atau EPR ini posisinya sangat strategis untuk menyebarluaskan informasi, komunikasi melalui medium digital. Kemudian karakteristik berikutnya adalah hemat ya, karena di sini dengan menggunakan digital maka bisa dikatakan bahwa pengeluaran pun lebih hemat ya. Artinya dibandingkan dengan menggunakan iklan ya, cakupannya juga jauh lebih luas ya, dan juga membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar ya, karena sifat dari public relations ini adalah membangun komunikasi ya lewat jaringan-jaringan PR seperti media relations, kemudian events, juga media sosial dan lain-lain. Kemudian cyber PR ini karakteristiknya adalah berikutnya interaktif ya, artinya bisa melakukan interaksi dua arah ya, dua arah yang bisa komen atau bisa memberikan feedback itu dengan waktu yang cukup cepat gitu kan, feedbacknya cepat dimanapun kita berada gitu kan, apalagi kita telah posting, kita memberikan informasi, biasanya itu langsung mendapat respon yang bisa hari itu juga gitu kan. Lalu kemudian komunikasinya dua arah ya, tadi karena interaktif dan dia juga dua arah. Nah, ini aktivitas ini membantu hubungan kuat yang saling bermanfaat antara perusahaan dan juga stakeholder ya. Jadi ini lebih langsung hubungannya dibandingkan dengan media-media offline lainnya. Kemudian karakteristik dari EPR berikutnya atau cyber PR ini adalah influencing people atau mempengaruhi orang lain ya. Nah, inilah tugas PR yang memang berbeda dengan model komunikasi yang lain ya, seperti media massa, kemudian iklan ya, karena dia membuat uh, rancangan strategi komunikasinya itu berbeda dengan iklan ya, melalui ya mirip ya seperti tradisional PR lainnya, emang memberikan influencing kepada masyarakat ya, walaupun itu secara langsung ya, baik itu melalui seperti media tradisional, melalui majalah, koran gitu kan ya, juga lewat sosial media. Dan juga bentuk dari komunikasinya itu dia lebih kepada bagaimana menginformasikan, dan kekuatannya pada di story-nya itu, bobot dari tulisan yang mengandung bobot berita itu biasanya bisa memberikan influencing kepada stakeholder. Kemudian juga sama juga gitu, tipikalnya dengan tradisional PR gitu kan, yaitu menggunakan TV juga, kemudian online PR, kemudian membuat sebuah media brand juga yang dia juga menggunakan platform-platform yang
yang seperti internet, sehingga uh, influencing people-nya itu lebih luas, ya, lebih luas, kemudian lebih masif gitu kan, dan juga bentukan dari komunikasinya itu bentuknya tidak langsung seperti iklan ya, yang direct gitu kan. Dia lebih kepada bagaimana mengkomunikasikan, membangun sebuah trust, membangun sebuah komunikasi yang sangat engagement, yang sangat mengikat, yang sangat intim dengan stakeholdernya. Jadi kemungkinan influencing people-nya itu besar. Ya, ini bisa di nanti kita lihat beberapa contoh-contohnya gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan cyber PR yang antara lain adalah melalui media relation, melalui events, ya. Inilah yang membuat masyarakat atau stakeholdernya terinfluensi atau terpengaruh oleh yang namanya citra dari perusahaan, citra positif ya. Kemudian dari elektronik PR ini atau cyber PR ini bisa membangkitkan kesadaran bersama, kebangkitan secara kolektif, semacam solidaritas, gitu ya, menguatkan terhubung dan berkomunikasi secara mudah dan murah dan bersatu, membangun kesadaran bersama. Nah, ini khususnya pada gerakan-gerakan PR yang mengkampanyekan sebuah program, entah itu program sosial, program pemberdayaan, dan juga program-program yang dinilai program-program yang bisa dinilai bahwa pro kepada lingkungan setempat, masyarakat, lingkungan hidup, dan lain-lain. Nah, inilah bisa membangkitkan kesadaran bersama, ya, seperti misalnya gerakan menanam pohon gitu kan, atau gerakan misalnya mengurangi sampah plastik gitu kan. Ini gerakan-gerakan ini pasti dikemas ya, dikemas dalam bentuk kegiatan sosial CSR gitu kan, sehingga ini bisa membangkitkan kesadaran bersama seperti itu. Apalagi dikaitkan dengan cyber ya, elektronik ya, media sosial, platform-platform digital, sehingga ini lebih cepat lagi membangkitkan kesadaran bersama. Kemudian media global seperti tadi, medianya itu kemudian terdapat nanti akan terbentuk ya ruang-ruang lain, ruang-ruang baru, sehingga ini menjadi aktivitasnya bukan aktivitas sosial yang lokal tapi bisa global. Kemudian strategi membangun cyber PR seperti apa? Ya, ini ada poin-poin tertentu tentang bagaimana membangun strategi cyber PR melalui sosial online tentunya ya, jalur-jalur sosial. Karena ini untuk membangun trust ya. Ini kita lihat langkah-langkahnya adalah pahami fenomena, kecenderungan aktivitas pengguna internet ya. Kita bisa lihat ya dari survei-survei bahwa pengguna internet kita ini hampir 70-80% dari populasi gitu kan. Kemudian mengenal memahami kekuatan aktivitas komunitas media sosial. Nah, kita cari nih komunitas-komunitas yang mana yang aktif dalam komunikasi media sosial. Lalu taktik komunikasi di media sosial untuk lembaga atau instansi. Taktik komunikasi seperti apa gitu kan? Sehingga kita bisa memanfaatkan taktik komunikasi yang ada untuk diterapkan di media sosial. Apakah dengan menggunakan uh, taktiknya storytelling, apakah taktiknya pakai inbound marketing atau pakai CSR lain. Gunakan sosial media atau media oleh PR Humas untuk membangun pencitraan organisasi. Nah, ini sebagai tujuan dasar dari PR kan itu ya, untuk membangun citra positif organisasi dan memiliki strategi komunikasi yang efektif di media sosial. Nah, ini perlu yang nanti namanya tim tertentu yang memiliki goals atau memiliki strategi atau tujuan-tujuan target yang memang terukur khususnya di media sosial, karena media sosial ini selain sebagai platform strategis tapi juga bisa memberikan efek sebaliknya ya, kalau misalnya komunikasi yang kita bangun itu tidak baik atau kita tidak tepat untuk menjalankannya gitu kan.
Nah, implementasi cyber PR itu seperti apa gitu kan? Pertama ya, memilih platform sosialnya untuk kita apa? Ya, apakah Facebook, apakah pakai YouTube atau dengan website. Nah, ini bisa dicari dengan caranya kita membangun dulu, tahu dulu siapa konsumen kita, siapa stakeholder kita, siapa yang harus kita apa, siapa yang berkepentingan dengan perusahaan kita. Nah, ini kita bikin, kita cari dulu, kita segmentasikan dulu, sehingga kita baru bisa membuat platform digital apa yang cocok untuk orang-orang yang memang stakeholder dari perusahaan kita. Ya, teknik dan strategi mengontrol informasi di media sosial. Nah, ini ada strategi dan cara mengontrolnya ya. Ya, entah dengan menggunakan vendor gitu kan, atau menggunakan apa namanya, konsultan untuk mengontrol informasi di media sosial, atau tim kita sendiri internal. Bisa membuat strategi meraih rekomendasi positif di media sosial. Nah, untuk meraih rekomendasi positif di media sosial banyak caranya ya. Ada yang menggunakan hubungan dengan media ya, dengan media relation, atau berhubungan dengan call, key opinion leader. Jadi kayak influencer ya. Nah, kita bisa juga mendapatkan apa namanya, menggunakan jasa dari influencer untuk memberikan rekomendasi positif gitu kan di media sosial untuk perusahaan kita. Lalu mampu meningkatkan branding positioning perusahaan atau instansi. Ya tentu ya, dengan aktifnya di media sosial, lalu kita sering melakukan apa, komunikasi, membangun komunikasi, tentunya akan meningkatkan branding, minimal brand awareness, lalu tahu positioning dari perusahaan kita apa gitu kan, lalu bisa mengatasi krisis kepercayaan dan memulihkan citra di media. Nah, ini mengatasi krisis kepercayaan. Ya, krisis kepercayaan ini tentunya ini suatu contoh kasus ya, bila misalnya ada hal tertentu, isu-isu tertentu yang memang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan. Nah, ini bagaimana mengatasi krisisnya ini? Tentunya ada yang namanya tim ya, tim ada SOP-nya, ada langkah-langkah tertentunya dalam mengatasi krisis. Yang mulai dari isu, eskalasi ke apa, ke isu, ke medium, high, langsung ke krisis. Seperti apa? Itu udah ada apa namanya, ada tahapan-tahapannya dan ada langkah-langkah tertentu ya. Itu biasanya dibangun atau dibuatkan SOP-nya. Lalu bisa membawa brand menjadi kekuatan Anda ya. Jadi brand ini juga penting ya, karena orang tahu ketika kita mengkomunikasikan sesuatu dengan membawa brand, ini menjadi kekuatan kita ya. Ketika kita misalnya ingin mengkomunikasikan sesuatu gitu kan ke media, dengan brand kita yang kita punya, ini menjadi satu kekuatan tersendiri. Artinya kita bisa diperhitungkan gitu kan untuk berita-berita atau informasi yang kita bikin di cyber PR. Nah, strategi online public relations ini apa? Menganalisis web internal ya. Biasanya itu apa, ada timnya ya. Biasanya juga kalau di perusahaan saya itu setiap apa, beberapa tahun sekali gitu, atau setahun sekali itu kan kita akan analisis, akan evaluasi kira-kira seperti apa, kemudian kita cari tahu bagaimana, berapa banyak orang yang sering akses ke mana gitu kan. Ini bisa ya, bisa di set kira-kira orang sukanya di apa, masuk ke web itu yang mana gitu kan. Kemudian mengenal, mempertegas, meningkatkan merek opini citra perusahaan lembaga melalui video. Nah, ini juga bisa ya digunakan, dimasukkan ke dalam website atau ke dalam YouTube sebagai sarana untuk brand awareness atau membangun citra perusahaan melalui video-video yang kita tayangkan. Baik itu video CSR ya, video-video sosial kita, atau video-video tentang bagaimana kita memberdayakan perusahaan kita sebagai salah satu kontribusinya dalam kehidupan sosial, berkontribusi dalam kehidupan apa, pendidikan, kemudian juga membantu negara misalnya. Nah, itu penting juga ya, mengangkat citra dari perusahaan melalui video. Meningkatkan brand dan positioning. Ya, strateginya itu ya, meningkatkan branding dan positioning. Ya, caranya tadi ya dengan berbagai platform digital, lalu kita membuat bentuk dalam video, kegiatan sosial yang didokumentasikan dan juga dipublikasikan.
memiliki strategi menyelesaikan krisis komunikasi di media sosial. Nah ini ya tadi ya, di menyelesaikan krisis seperti apa, tentunya ada langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tertentu itu tergantung dari level krisisnya. Level krisisnya seperti apa, sehingga ada langkah-langkah tertentu yang bisa digunakan. Nah ini karena the power of social media ini kita kenal karakternya, sifatnya gitu kan, seperti apa. Nah ini ada SOP, menguasai praktek penulisan, ya tentu ya teman-teman ya. Sosial media ini atau PR ini kekuatannya dari tulisan, gitu. Makanya apa, teman-teman perlu membekali diri dengan belajar menulis tentang public, tentang PR, tentang content writing, copywriting gitu kan. Nah, bisa menempatkan PR, fashion review, dan manajemen krisis. Ya, ini tim ya. Bagaimana menempatkan manajemen krisis ini, PR masuk dalam salah satu tim dalam manajemen krisis di perusahaan, baik untuk merek atau untuk citra. Nah, ini ya contoh dari kekuatan namanya media sosial. Ini kita contohnya ketika ini ada public figure ya, atau mungkin perusahaan. Nah ini contohnya bagaimana sebuah gerakan-gerakan itu yang digerakkan oleh netizen gitu, netizen itu bisa mempengaruhi krisis dari PR. Bayangkan ini dengan gerakan-gerakan komunitas ini bisa saja menjadi sebuah hambatan atau tantangan buat kita. Contoh dari misalnya public figure, kemudian juga dari perusahaan. Bayangkan saham saya roti bisa turun gitu kan. Karena apa? Karena diboykot secara di media sosial gitu kan. Nah ini kan sangat berpengaruh. Nah ini bagaimana peran dari PR, cyber PR ini untuk menangani krisis seperti ini. Nah, nanti kita belajar lah bagaimana langkah-langkahnya dalam menangani krisis, karena ada tahapan-tahapannya. Apakah kita langsung klarifikasi, apakah kita langsung membuat tayangan tandingan gitu kan, atau kita membuat press conference dan lain-lain, itu ada langkah-langkahnya. Nah, demikian teman-teman materi dari saya tentang bagaimana karakteristik dari cyber PR dan bagaimana mengimplementasikannya. Nanti kita akan jelaskan juga bagaimana langkah-langkah dalam menghadapi krisis komunikasi atau manajemen krisis di citra untuk menjadi suatu simulasi kita dalam menghadapi dunia digital ini, khususnya orang-orang yang berperan dalam cyber PR. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di tayangan berikutnya, video berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.